Kemudian ada short selling. Short selling itu apa? Menjual barang yang tidak ada di tangan, belum menjadi milik. Subprime mortgage yang terjadi di Amerika waktu itu kan turunan. Sampai berapa turunan itu? Bisa jadi 8. Karena kalau sampai 7 masih dapat warisan. Ya, kalau 8 nggak dapat, termasuk saya ini. Jelek-jelek begini, kata ibu saya dulu, Keiki keturunan ke-8 dari Cheng Ho. Ya, Cheng Ho Pak. Ini sudah hitam aja persoalannya. Hitachi kan? Hitam tapi Cino. Maka saya miskin begini. Karena hartanya sudah habis dibagi 7 turunan. Yang ke-8 tidak kebagian. Nah maka saya harus tetap berupaya keras untuk jadi kaya. Kalau nggak kaya ya pas-pasan aja deh. Saya tidak ingin kaya luar biasa sampai rumah saya jadi kebun binatang. Ada kuda, zebra, jaguar, panter, kijang. Ya kalau perlu merpati, garuda, lion masuk semua kan. Minumnya aja pakai es kudu, kadang es tilo, kadang Suzuki, kadang Isuzu, biar badannya fit tara. Kalau plesir itu ke Karimun sana Pak. Ngajak istrinya namanya Livina, anaknya 5 yang diajak 4, Avanza, Xenia, Fred, Yaris diajak gitu kan. Yang ditinggal di rumah namanya Carry Pak. Nah, gitu kan. Ya, itu kalau naik mobil itu musiknya musik jazz. Istrinya pakai blazer. Ya karena memang semuanya pikanto Pak. Ya, kalau sudah pikanto ujung-ujungnya kon balekno Pak. Kalau sudah kon balekno mikir stres akhirnya mati ditukokke Nissan Pak. Nissan X-Trail kira-kira begitu kan. Makasih Mas. Aduh, nah gitu kan. Nah, sejeling. Tapi kita hidup yang baik apa? Pas-pasan ya. Mau pergi haji pas ada uang. Kan begitu kan? Nah, mau beli mobil pas ada duit kan gitu. Kalau serba pas itu enak. Nah, gitu ya. Maaf ini. Nah, saya pakai beginian biar gaya aja kok. Iya, kapan itu saya khutbah kan di para manajer Grand Aston. Saya kan bajunya begini terus. Dikiranya, wah ini ustadznya mesti keras ini. Jangan-jangan teroris juga ini kan. Saya itu seringkali dirasani gini Ustaz. Oh ini kalau nggak teroris paling Syekh Puji ini. Nah, gitu kan. Nah waktu naik mimbar saya buka iPad, set ceramah saya yang kontemporer, nggak ada yang ngantuk. Karena biasanya kalau Jumatan mesti dong ngantuk kan. Padahal Jumatan itu adalah tempat strategis untuk tidur, wah gitu kan. Maka tempat yang paling afdol itu senderan. Oh dia terperangah semua. Akhirnya habis ceramah khutbah saya disalami. Bagus Ustaz. Saya kira tadi keras ya Ustaz ini. Tenang, ini contoh yang baik gitu. Nah, gitu. ya agak modern dikit lah gitu kan. Nah, meskipun ya ini ya bikinannya orang kafir sih. Enggak apa-apa orang kafir memfasilitasi kita, enggak apa-apa. Kalau enggak ada begini kita kesulitan pakai kapur. Short selling ya, kembali ke short selling. Apa tadi? Ini goror ini. Karena goror itu enggak boleh, oke? Kemudian lack on lending standard. Tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana kita lempar pembiayaan, ada aturan yang prudensial gitu kan. Kemudian sekuritisasi, sell of debt, credit default swap, high demand for profit, kepingin untung yang banyak. Karena apa? Dia menerapkan prinsip ekonomi yang keliru. Adik-adik sekalian, prinsip ekonomi itu gimana? Mesti Anda akan mengatakan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk dapat hasil sebesar-besarnya, betul? Nah, itu prinsipnya tukang parkir. Kok bisa? Iya, tukang parkir itu cuma kertas selembar kecil, ya. Anda parkir dikasih kertas itu. Anda ambil motor, kertas diminta. Kertas dipindah ke orang yang parkir berikutnya. Satu kertas bisa 4 motor. Yang disetor ke Pemda kira-kira berapa Pak kalau begitu Pak? 1 Pak. Yang 3 kemana? Masuk
karena baru belajar huruf hijaiyahnya sampai sa, alif bata sa kan begitu kan? Nah, di situ ini yang terjadi kan? Terus central banking policy, kebijakan bank sentral yang ngikuti maunya pelaku ekonomi yang berkuasa gitu kan, harus dihilangkan gitu kan. Kemudian spekulasi yang diharamkan, judi, ya judi. Karena di dalam kita aktivitas ekonomi itu boleh memproyeksikan. Apa beda proyeksi dengan judi? Kalau proyeksi kita punya fakta yang relevan untuk membuat keputusan masa depan. Tapi kalau judi itu faktanya tidak ada. Orang yang beli togel, becak ketabrak motor, rodanya melungker jadi angka 8, itu bisa jadi berbagai macam angka itu. Coba kalau roda melungker begini jadi angka berapa? 8, 1, 2, 6, 3, 2, itu kan suka-suka dia kan? Makanya jadi belinya 862. Nah, ini togel ini ya. Saya paham begini karena bapak saya dulu begitu. Saya paham betul itu, sampai hartanya habis untuk beli begitu. Itu ternyata orang yang suka judi belajar ilmu statistik juga, karena ada teori probabilitas. Kan? 862, kemungkinan keluar jadi berapa? 862, 826, 628, 682, 286, 268, 888, 666, 222. Yang keluar 863. Aduh, kurang sedikit ini. Kira begitu. Ya, ekspresif kan? Nah, gitu. Ini judi itu namanya. Tapi kalau Anda ngitung Y sama dengan A plus BX. Untuk proyeksi tadi itu regresi, tahun 2015 penjualan toko kita bisa dilihat. Cuma jangan dijadikan satu proyeksi itu menjadi satu yang pasti terjadi. Karena itu sudah bertentangan dengan surat Luqman 34. Karena kita tidak akan pernah ngerti apa yang terjadi esok hari. Ya kan? Gitu. Terus korupsi. Kita ini luar biasa. Kenapa di Indonesia banyak korupsi? Karena keliru dongengnya. Karena orang-orang yang korupsi sekarang itu dulu waktu kecil didongengi kancil nyolong timun. Maka jadi kancil semua itu. Maka anak-anak Anda semua ya, besok kalau mau menidurkan anak, dongengnya diganti. Apa? Kancil sedekah timun. Nah, insya Allah nanti pandai bersedekah, jadi orang kaya semua. Jadi kasirnya Gusti Allah. Karena kalau kita jadi kasirnya Gusti Allah, Allah pasti ngasih terus. Karena tersebar begitu. Nah, gitu ya. Kemudian lack of proper regulation. Aturan-aturan yang enggak bagus ya. Kemudian jadi excessive risk. Orang terlalu berani menghadapi risiko. Memang entrepreneur juga harus begitu. Tapi kita jangan konyol gitu loh. Ya, harus punya hitungan. Gitu. Nah, dari kasus ini maka kewirausahaan syariah nampaknya menemukan satu momentum yang paling bagus. Karena apa? Ternyata lembaga-lembaga bisnis syariah yang tadi sudah disampaikan di dalam keynote speakernya Bu Wakil Gubernur yang disampaikan oleh Pak Edi, Pak Edi, ternyata kita sudah punya berbagai macam entitas bisnis. Dari keuangan sampai bisnis real. Kalau di Bandung itu sudah ada kolam renang syariah. Jadi kalau mau renang itu bismillahirrahmanirrahim, cebur gak balik-balik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada fitness syariah, ya. Terakhir kemarin minta fatwa di DSN mau buka bengkel syariah. Jadi buka baut bismillah, bismillah, bismillah. Lepas alhamdulillah, hilang innalillah. Ya bukan itu, tapi ada nilai-nilai di dalam Islam yang nanti diterapkan di dalam usaha itu, gitu ya. Ini semuanya sudah ada, tinggal kita mau atau tidak. Persoalannya sekarang adalah mau atau tidak. Bukan persoalan mampu atau tidak. Karena yang paling pokok kalau kita bicara entrepreneur adalah kemauan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, bukan persoalan kemampuan. Karena orang punya kemampuan kalau tidak punya mau nggak jadi. Tapi dia tidak punya kemampuan tapi punya mau jadi. Gitu loh. Oke?
Nah sekarang nanti pendidikan itu harus bagaimana meng-create kemauan itu. Kalau tadi Pak Wakil Dekan 3 menyampaikan dari SMA, kalau saya berpikir dari anak kecil sudah kita ajak begitu. Anak saya ini kalau saya pergi kemana mesti ikut. Karena cita-citanya mau melanjutkan perjuangan saya. Ya, minimal jadi ustadz. Yang sekarang di As-Salam juga sama. Kemarin ditugasi untuk bikin karya tulis, apa yang dibikin? Pengaruh bank syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. Loh nak, kamu kok punya ide begitu? Ya kan sudah sering baca bukunya Abi. Alhamdulillah anak saya menurun bapaknya. Karena kalau ibunya itu geografi kan. Tapi alhamdulillah sekarang sedang ngambil S2 tafsir hadis. Ya. Geografi S1, ngambil S2 tafsir hadis. Apa keren. Nah, kemarin dosennya tanya, "Ibu dari mana?" "Dari SMA, Pak." "Apa bidangnya?" "Geografi." "Kok masuk sini?" "Pak, saya ini orang Islam, Pak. Masa enggak boleh tahu Quran dan hadis?" "Oh, bagus, Bu." Nah, sekarang sedang bikin tesis, yang bikin saya. Maka nilainya itu A, ada yang A+ kemarin. Bingung karena dosennya kan teman saya semua kan. Nah, bingung teman-teman itu kan. Wah, ini istrinya Pak Muhammad mosok nilainya B, saya malu ya Pak. Alhamdulillah baguslah dia. Oke. Nah, serius. Nah, saya katakan tadi dari kecil kalau perlu buku teks bahasa buku teks kita di SD itu kita ubah. Zaman saya sekolah dulu selalu Budi disebut. Ya kan? Ibu Budi pergi ke pasar membeli kue. Betul? Bapak Budi di rumah menunggu Ibu Budi membeli kue. Budi pijit-pijit bapaknya Budi, misalnya gitu kan. Ini buku ini harus diubah. Gimana? Ibu Budi pergi ke pasar menjual kue. Ya kan? Bapak Budi di rumah menyiapkan adonan untuk membuat kue dan Budi membantu bapaknya eker-eker adonan misalnya gitu kan. Artinya apa? Ada satu aktivitas yang bisa menghasilkan. Nah, kalau maaf, sampai lagu anak-anak, dua mata saya, hidung saya satu, gitu kan? Terus apa dia? Satu mulut saya tidak berhenti makan. Maka saya tanya Bapak sekalian, Ibu-ibu, kalau kita punya penghasilan, pengeluaran pertama apa? Makan. Kedua, makan. Keempat, makan. Ya Allah, makan aja terus. Nah, padahal Islam ngatur begini, pengeluaran yang paling bagus pertama itu untuk zis. Ya, kedua untuk konsumsi. Yang ketiga untuk tabungan. Nah, tabungan itu ada yang tetap, ada yang kontingent. Gitu kan? Kalau kita bisa begitu, Pak, nyaur utang kapan? Sebetulnya untuk zis baru nyaur utang, untuk nabung baru makan. Jadi zis, nyaur utang, maaf ya, kita hidup sekarang tanpa utang kan udah afdol tuh. Sampai motornya aja ada tulisannya Pak, Supra Pink 1 selawe, Karisma Pink 1 selawe, betul dah? Itu kayak kalau utang dulu. Tapi tenang aja nggak apa-apa, ya. Tidak masalah. Asal selama nanti mau bayar. Yang payah itu kalau sampean pakai bisnis strategi bisnis Cina terakhir. Selagi utang bisa ditunda, kenapa harus dibayar? Nah, ini biasanya orang yang kurang ajar nih. Oh, nggak bisa bayar utang, ngemplang. Hati-hati, utang itu gantung akhirat, nyawa gantung nanti. Enggak ditanya-tanya, enggak menghadap Gusti Allah gitu kan. Maka jangan sampai punya utang kalau enggak kepepet. Ya, ada sahabat Nabi yang suka utang, siapa? Zubair bin Al-Awwam. Kenapa? Agar dia kerja keras, gitu kan? Bahkan Zubair bin Al-Awwam ini juga yang sering ngirim uang dari Mekah ke Madinah kepada adiknya.
Kalau sekarang kita transfer uang pakai online, kalau dulu pakai onta. Nah, gitu kan. Jadi mekanisme sudah terjadi, oke? Nah, oke. Jadi tadi buku itu harus kita ubah juga gitu loh. Jadi jangan, kenapa? Itu kondisi. Pada saat anak kita kecil sudah kita kondisikan, itu jadi. Ya maaf ya. Karena ibu saya dulu mengkondisikan saya dari kecil untuk mau kerja keras, akhirnya ya sampai sekarang maaf, kerja keras betul. Maaf, saya sebagai dosen dalam seminggu ini cuma ngajar 15 kelas. 15 kelas. Yang S1 cuma 3, selebihnya S2, S3. Kenapa begitu? Saya cuma gugur kewajiban untuk BKD aja. Beban kerja dosen kan? Nah, selebihnya itu kumpulin duit untuk sedekah. Masjid mau roboh, bantu. Orang miskin datang ke rumah, bantu ketak maksudnya. Gitu, karena apa? Dengan begitu jadilah kasir Gusti Allah, sehingga terus ngalir gitu deh. Ya, terus saja begitu. Nah, ibu saya dulu itu subuh-subuh sudah dibangunin kita, padahal bukan orang Islam loh ya. Maka senang dengarin adzan subuh itu. Jadi kalau sampai nggak ada adzan itu loh, ini kemana yang adzan ya? Ya, kan dulu saya Katolik, bapak saya Katolik, ibu saya Konghucu. Ibu saya keturunan ke-7 Cengho, saya kan ke-8 jadinya kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, udah ajari betul begitu. Sampai saya SMA itu ternak ayam. Ternak ayam saya pola yang lain. Ayam saya itu kalau sudah bertelur terus dia rami menetas. 1 minggu setelah menetas saya pisahkan anaknya dari induknya. Caranya gimana? Induknya tak lelepkan di air. Biar lupa dia. Gitu kan? 2 minggu kemudian saya kawinkan, saya punya pejantan ayam itu kalau induknya tak, perempuannya tak, betinanya kok perempuan. Ya. Monggo Pak, Pak Edi, monggo. Jadi betinanya saya dudukkan begini, maaf ya. Itu pejantannya itu naik. Nah, 2 minggu kemudian terus bertelur. Akhirnya saya punya ayam sebanyak 1000 ekor. 1000 ekor, tiba-tiba saya diterima di IKIP, PMDK. Akhirnya ayam itu saya jual semua untuk sekolah. Nah, gitu. Alhamdulillah ini bisnis saya kecil-kecilan. Nah, kalau sekarang bisnisnya lain. Saya cuma mendirikan bank aja. Ya, alhamdulillah tahun 2006 saya mendirikan BPR Syariah, modal 1 miliar, sekarang asetnya baru 27 miliar. Mau? Nah, sekarang sedang mau bikin satu lagi. Mudah-mudahan nanti bisa menyaingi siapalah gitu ya. Ya, Lim Sulyong lah kira-kira begitulah ya. Ya, kita harus cari itu ya. Nah, gitu ya. Jadi dari kecil harus kita bangun betul itu. Sehingga ada tertanam betul upaya dia keras, dan Islam itu mengajari kita untuk itu. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihah. Amal soleh ini jangan diterjemahkan yang sempit. Tapi kita berbuat baik, bekerja keras itu juga amal soleh. Maka nanti kalau kita formulasikan, Y sama dengan QR kali VW. Q-nya apa? Nisbah, R-nya return, V-nya apa? Velocity of money dikalikan dengan modal kita. Maka nanti semakin sering velocity-nya terjadi, maka semakin besar hasil yang bisa kita dapatkan. Islam mengajari kepada kita, uang tidak menghasilkan uang, tetapi kerjalah yang menghasilkan uang. Tapi kalau di praktek konvensional, kapitalisme, itu uang menghasilkan uang. Maka ada formula namanya nilai waktu uang. Future value sama dengan present value 1 + I pangkat N. Betul kan? Nah, ini harus dibongkar teori itu, ditata. Nah, silakan nanti baca di buku saya terbaru tahun 2012 ini. Itu judulnya Teknik Perhitungan Bagi Hasil, ini edisi revisi yang membongkar nilai waktu uang. Ya, nah, sip, cakep. Ya, nah peran lembaga pendidikan hendaknya dia memberikan satu iklim yang memberikan inspirasi, pencerahan, pemikiran solutif terhadap permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh kita semua. Ya, maka salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah kewirausahaan syariah ini, termasuk juga nanti departemen pendidikan ini utamanya, Dikti dan seterusnya dan rekan-rekannya itu ya, untuk memfasilitasi itu.
Tapi yang paling penting sebetulnya adalah kita semua di masing-masing keluarga ini juga harus ada upaya ke situ. Ya. Tapi kalau kita ini kan nyun sewu nggih, seringkali waktu Anda kecil ditanya oleh ibu bapak Anda, ditanya apa? Besok mau jadi apa? Jawab Anda apa? Hah? Jadi? Dokter? Iya. Anak saya ini kalau saya tanya mau jadi apa? Teroris katanya. Ya sama bapaknya, menteror orang yang pakai konvensional diteror. Jangan pakai itu. Gitu kan. Namanya teroris kan macam-macam. Saya bomi dia. Jangan pakai konvensional. Ayo, saya punya program rutin setiap Jumat namanya SJUS. Ekonomi Syariah Jumat sore. Kajian ekonomi syariah untuk orang awam. Karena kita harus tahu itu semuanya. Oke? Ya. Nah, peran lembaga pendidikan ada kecenderungan pada masyarakat kita ini lebih menginginkan pekerjaan yang mapan setelah dia menyelesaikan pendidikan. Maka kalau sekolah kampus-kampus sekarang ada apa? Job fair ya. Yang hadir berapa itu? Banyak sekali. Pekerjaan dibutuhkan satu orang, yang hadir berapa? 1.000. Bahkan 10.000, bahkan lebih dari itu. Artinya apa di situ? Kita masih menginginkan untuk mendapatkan kerjaan dari orang lain, tapi kita belum berpikir membuat pekerjaan untuk orang lain, gitu kan? Ini yang harus kita balik. Nah, mungkin Anda akan protes sama saya, itu kan karena Bapak sudah kerja. Dek, saya ini membanting setir loh. Dulunya saya juga begitu, ngelamar 7 kali ditolak. Saya ngelamar sekali langsung diterima, itu waktu ngelamar ibunya anak saya itu. Ya? Enggak ditanya mertua saya bagus, enggak tanya kerjanya di mana mas. Enggak, pertanyaannya apa? Mbon seneng napa mboten? Seneng Bu. Wah, nggih sampun. Nek ngoten bapake kapurit tindak mriki. Kene kok nembung gitu loh. Langsung diterima itu. Tahu waktunya mau ngelamar pegawai, 7 kali saya tes ditolak. Terakhir malah ditawari, "Mas, bisa diterima 7 juta, Mas." Lelelelelelelelele. Di ajaran saya, Pak, yang nyogok dan yang menyogok, yang nyogok dan yang disogok sama-sama neraka. Bapak kepengen ke neraka? Saya enggak mau. Enggak usah jadi pegawai, enggak paten saya gitu. Nah, akhirnya saya kursus mikir, alhamdulillah mendirikan sekolah, terus juga mendirikan bank, alhamdulillah sekarang juga dipakai di negeri gitulah. Karena memang saya ini cocoknya jadi nginiki gitu kan. Karena saya pernah bisnis jualan buku, enggak laku-laku Pak setahun itu. Karena yang saya jual buku besar itu, yang harga jutaan itu, ensiklopedi, masuk ke rumah orang dijegoki anjing. Masuk ke sini, wah sorry mas, setahun saya lakukan, enggak bisa. Akhirnya sudahlah, ini mesti saya harus kreasi sendiri, ya. Nah, terus itu lakukan. Nah, kuncinya adalah kerja. Hasil itu nanti, ya. Kalau kita berbuat, maka Allah akan melihat kita, Rasul juga, dan orang-orang soleh melihat kita. Akhirnya terbukti kan? Kalau Anda berbuat, misalnya nanti yang jadi dosen, berbuat apa? Bikin buku, nanti orang lain jadi ngerti. Ini tuh kan? Oke. Nah, hubungannya begini nanti. Jadi ada Islamic business, nanti ada departemen yang terkait. Islamic business itu untuk mendorong real sektor. Karena ekonomi Islam itu lebih condong kepada menggerakkan sektor real. Maka saya kemarin termasuk orang yang tidak setuju kalau bank syariah itu mengedepankan transaksi-transaksi yang aman, misalnya apa itu? Ada emas ya, logam mulia, yang katanya kebanyakan orang emas itu adalah investasi. Betul ya? Kalau saya adalah orang yang tidak setuju kalau emas itu investasi. Karena apa? Anda beli emas sekarang 1 kilo, harganya berapa kira-kira? 1 kilo berapa? 1 kilo itu 100 gram ya. Betul ya? Harganya tinggal 1 gramnya 500, berarti sekian juta gitu kan.
5 tahun kemudian bisa sekian miliar nilainya. Tapi emasnya kan tetap 1 kilo. Itu bukan investasi. Karena investasi itu secara jumlah dan nilai itu harus bertambah. Apa yang paling tepat? Ternak sapi. Dari pedet menjadi sapi. Apalagi pedet metal jadi sapi metal. Pedet limusin jadi sapi limusin. Kan ada itu kan? Metal, jazz, blue, limusin, tiger dan seterusnya gitu. Wah, itu keren. Itu investasi yang begitu kan. Tapi kalau kita cuma beli emas, dan itu nanti jangka panjang saudara sekalian, sama juga akan kita hadapi krisis. Kenapa? Uang semuanya hanya dibentuk apa? Barang. Emas hanya numpuk. Yang saya takutkan nanti seperti ada di dalam surat At-Taubah ayat 34. Para rahib ya, para apa itu? Pendeta-pendeta yang dia dapat harta dari jamaatnya itu tapi dia tidak ngeluarin zakat, maka hartanya itu nanti akan dicelupkan di api neraka, kemudian disetrikakan di dahinya, terus di punggungnya dan di perutnya. Nah, sekarang terjadi kan? Orang yang cuma memburu duit, memburu emas, yang terjadi adalah kepala pusing-pusing. Ya? Harga naik seneng, harga turun, waduh. Kalau sudah pusing begini sini apa? Wah, kenceng-kenceng. Wah, terus sampai ke sini, ya kan? Livernya kena, ginjalnya kena, apalagi? Sampai itu lambung juga kena. Karena lambung itu bisa terjadi pada saat kita sedih, ya, harusnya menangis mengeluarkan apa? Air mata, tapi tidak menangis, akhirnya air mata itu jatuh ke lambung, dan itu yang bisa menyebabkan tukak lambung, gitu loh. Maka Anda kalau sedih menangislah, karena air mata itu sesungguhnya racun, gitu ya. Sekarang kan di Indonesia itu banyak racun kan, salah satunya ya keong racun dan seterusnya gitu kan, begitu kan. Nah, oke. Nah, kalau sektor real itu bergerak, maka ekonomi akan tumbuh, ya. Jadi economic growth. Maka Islam itu mendorong bagaimana sektor real itu ada. Nah, yang bisa menggerakkan sektor real ini siapa? Kalau nggak ada entrepreneur, nggak ada itu, ya kan? Ya ini bukan berarti semuanya nanti jadi entrepreneur, minimal kan 2% toh. Kita ini baru 0, sekian gitu loh. Nah 2% aja kita penuhi nanti. Maka kalau di Malaysia itu ada suatu perguruan teknopreneur ya. Teknopreneur itu dia mengkonstruk bagaimana kurikulum pendidikan itu mengarahkan siswanya untuk menjadi pengusaha. Kalau di Malaysia itu sudah 5%-an kira-kira ya. Jadi maka maju di situ. Nah, kalau kita ini memang ya tadi karena setiap yang dia dapat untuk makan, terus makan lagi gitu kan. Makan kok terus gitu kan, kira-kira begitu. Oke. Nah, nanti di sini ada banyak hal. Stakeholdernya ada DSN, ada IAI, ada Aspisindo, ada MES, ada macam-macam itu kumpul dalam rangka untuk mendongkrak bagaimana bisnis Islamic bisnis ini bisa terwujud gitu. Nah, kemudian pada saat kita ingin mengembangkan entrepreneurship, maka ada konsep, ada kesempatan dan tantangan global. Nah, ini hubungannya nanti dengan pemerintah. Kemudian nanti ada keterampilan teknik, keterampilan bisnis. Nah, itu terkait dengan kemampuan kewirausahaan kita, kemauan kita berwirausaha, kemudian kemungkinan kita akan buka usaha apa, dan akhirnya nanti akan tumbuh usaha baru, ya. Entah itu bentuknya adalah UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Yang mikro-mikro ini, insya Allah itu tahan banting, karena minimal kakinya 5, ya kan? Kan kaki 5 tuh, kaki 5 itu keserimpung 1 masih 4. Ya kan? Tapi kalau pengusaha besar kakinya itu 2,
keserimpung satu pincang. Gitu deh. Itu BCA dulu itu yang bank capek antri itu. Itu sebetulnya bangkrut loh. Tapi pemerintah kita ini kan kemudian mengambil toh. Kenapa kok di recovery oleh pemerintah dulu? Karena ini kalau nggak ditangani, berapa pengangguran yang terjadi kan? Nah, akhirnya diambil alih pemerintah dulu, kemudian si Om Lim itu disuruh memenuhi karnya kan? Karnya terpenuhi jadi bagus lagi, akhirnya alhamdulillah sekarang dia sudah buka syariah. Jadi tidak lagi bank capek antri tapi bank cari amal. Nah, udah terjadi begitu meskipun masih di Jakarta ya, di sini belum ya Pak ya? Belum buka. Ya kita belum tahu maunya apa. Ya mudah-mudahan baik aja lah. Tapi kemarin saya dapat informasi dari Bank Indonesia Jakarta, katanya yang lebih hati-hati malah dia. Jadi dari sisi syariahnya, compliance syariahnya lebih sedikit daripada yang kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu, oke? Nah kemudian nanti untuk pengembangan ini kita bisa berbagai macam metode bisa kita gunakan. Apakah kita menggunakan metode elastisitas, ramalan PDB, banyak yang bisa kita gunakan untuk mencermati itu. Oke. Nah kebutuhan entrepreneur di Indonesia ini sangat membutuhkan para wirausaha muda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Nah jumlah wirausaha Indonesia ini baru mencapai 0,24% dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 238 juta jiwa. Nah jumlah ini lebih rendah dibanding dengan jumlah wirausaha di beberapa negara luar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Amerika Serikat itu 11%, kemudian Singapura 7, Malaysia 5. Ya termasuk kita itu bank syariah itu bedanya cuma 2. Kalau di kita itu baru 3% share marketnya, kalau di Malaysia bedanya cuma 2. Berapa? 23 di sana. Kan sama-sama 3, tapi dia lebih duluan 20 gitu loh. Kenapa begitu? Karena Malaysia ini komitmen pemerintahnya luar biasa. Nah kalau di Inggris itu kan persoalan dana orang Timur Tengah yang dulu ditaruh di sana, terus ada kesadaran untuk kembali ke syariah, dana diambil. Akhirnya bank-bank di Inggris itu Citibank buka syariah. Sehingga dana orang Timur Tengah tetap nongkrong di situ. Nah kalau Malaysia ini undang-undangnya langsung. Nah kalau di Indonesia gerakan arus bawah. Terus gitu. Nah sudah berjalan berapa tahun nih? 20 tahunan ya. 20 tahun baru 3%, 4% lah kira-kira. Tapi alhamdulillah lah ya. Pokoknya disyukuri aja deh. Insya Allah kalau disyukuri kan besok ditambah ya. Termasuk juga nanti kalau Anda punya istri 1 syukurilah ya, insya Allah besok ditambah ya. Nah melihat perbandingan jumlah wirausaha di negara maju dengan jumlah wirausaha di Indonesia, maka wajar jika pertumbuhan ekonomi kita masih lambat ya. Maka ya sebetulnya kita jangan hanya menyalahkan pemerintah ya. Ya harus ada kita sendiri, bagaimana kontribusi kita gitu kan. Itu penting juga, karena pemerintah tangannya cuma 2 ya. Yes, kita doronglah untuk ke situ. Oke. Nah terus saya lewati saja. Nah ini, ternyata orang-orang sukses yang di dalam bisnis dia berhasil, itu hal yang dilakukan 2 ini. 1, bisnis itu tidak ditentukan oleh modal atau uang, tetapi oleh ide. Karena kalau Anda punya ide dan bisa meyakinkan orang, nanti jadi gitu. Ini ide luar biasa loh Pak awalnya. Ya kan? Biasanya air itu enggak nongkrong di forum-forum ilmiah begini, forum-forum resmi. Sekarang ada konferensi suguhannya air putih. Sama air putih cuma dikemas. Siapa yang pertama kali menemukan ini? Pak Tirta ya. Aqua itu loh, Aqua. Yang meskipun sekarang sudah dimiliki oleh Danone kan. Danone itu milik siapa? Prancis kan? Prancis. Tapi ngambil airnya di mana?
Delanggu. Ngambil air di Delanggu. Woi, keuntungan dibawa lari ke Prancis. Kita cuma bisa minum, cuma dibohongi. Ini bungkusnya yang dibeli. Tapi lumayan kita bisa bikin pipet. Ya kan? Maka kalau MTA sudah punya, Ustaz? Sudah punya air ya? Afur. Wah, luar biasa, karena kan sudah jelas itu fangsanya kan. Murid-murid nanti nggak makan dosa gitu kan. Nah, misalnya gitu. Ya seperti apalah gitu. Itu kalau semua orang Islam bisa begini, ini bisa hilang dengan sendirinya loh. Jadi kita sebetulnya kan tergantung kita aja kan. Di maaf ya Nyun Sewu ini. Mbak-mbak yang pakai jilbab, tapi di sini alhamdulillah jilbabnya semua sama ya. Kan kalau di luar sana saya tonton ada yang jilbabnya sini merah, sini kuning, sini biru, sini hijau, pelangi di atas. Apalagi ditambah di sini nongol ke depan ke ini kan, diunter-unter begini. Kalau jalan begini-begini, ini kan. Ya Allah, ini model apa gitu? Ini kira-kira kalau kita nunggu punya calon istri begitu itu berapa jam jantannya ya? Tapi kalau jilbabnya begini kan enak, beleng gitu. Seperti saya ini pakai baju begini ya, enak begini, daster begini. Iya. Terus terang aja tadi saya berangkat dari Jogja cuma kaosan gitu kan. Nah, terus nunggu Mas yang jemput saya pakai set. Nah. Nanti kalau misalnya ngisi pengajian di gendo-gendo itu ya, nah, boleh aja pakai kaos saja, ngikuti dia kan. Ya kapan itu ngisi pengajian di gendo-gendo, tahu gendo Pak? Gendo itu yang tatoan begini saja. Mas, sampean ini adalah orang-orang yang ditunggu surga. Apa ya Ustaz? Benar. Kok bisa Ustaz? Ya kalau sampean tobat. Ya kalau tobat kan lebih baik daripada yang ceramah beginian terus. Dia tobat jadi kiai, tapi kalau yang begini murtad jadi gali kan begitu kan ya gini. Nah, wah senang sekali, tepuk tangan asip. Nah, ini begitu ya. Jadi ini ide luar biasa. Maaf, sekarang kan banyak orang ide kecil aja deh misalnya. Anda kalau masalah makanan itu kan ada variasi ya. Ada soto sawah. Ini gimana soto sawah itu? Oh, sotonya yang di tengah sawah begitu? Iya, sekarang ada ide lagi jus lele. Lele di jus Pak. Woi, itu di daerah mana? Klaten ya Pak ya. Yang kampung lele itu loh. Itu kan sampai kesulitan dia mau dibikin apa? Itu ternyata hasil riset di Jepang, otak lele itu luar biasa ternyata. Bisa membantu proses kecerdasan anak. Jadi kalau Anda nanti punya anak kecil-kecil itu, atau kalau sedang hamil, ngidamlah otak lele. Karena apa? Itu asam aminonya tinggi yang dikonsumsi oleh otak. Nah Anda kalau makan lele biasanya kepalanya dibuang kan? Dimakan kucing kan? Maka yang pinter kucingnya. Nah, gitu kan? Nah, di situ. Nah, kita cuma buntutnya gitu kan. Itu anak saya ini kalau tak ajak makan lele itu Pak, dia selalu carikan otaknya gitu kan. Karena sering dengar ceramah itu jadi ini, ya alhamdulillah lumayan kok. Gitu. Solih gitu karena harus dia nah, gitu. Oke. Kemudian yang kedua, terimalah kerjasama dengan orang meski kita cuma mendapatkan sedikit bagi hasil. Ya maunya kita itu kan langsung gede. Ya maaf ya, saya jadi begini ini dulunya dalam merangkak. Dari kecil-kecil, diskusi kecil, ngisi pengajian di kecil-kecil, orang 5 tak datangi, orang 1 juga tak ajar. Cuma 1 Mas, ini begitu kan. Alhamdulillah terus akhirnya alhamdulillah begini. Jadi harus terus begitu. Nah kalau sampean kepengen cepat ya ikut aja Pildacil apa itu namanya, Pildacil, Pilkadal, Pilkoplo dan seterusnya itu cepat tapi langsung jelek gitu loh, naik langsung blek. Tapi kalau kita merangkak begini terus saja, keistiqomahan itu dinilai. Belajarlah kepada ayam bertelur. Coba saya tanya, kenapa ayam kalau bertelur mesti berteriak? Putuk, 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 diri kan, betul lah? Persis toh?
Ya karena dulu sudah bergelut dengan ayam. Ya, sampai 1.000 ayam saya. Itu ayam saya curi dulu. Saya jaga sawah, Ustaz. Jaga sawah, kemudian ada ayam ketinggalan kan? Induknya pulang, dia masih di tengah sawah saya. Teriak-teriak, kiek 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 kiek. Saya ambil, saya bawa pulang, masukkan kantong. Ibu saya bilang, "Ke pitik sapa le?" "Ha pitik ketinggal teng sawah niku wau kok. Kula buta mulih wong sake mboten-mboten mbokne," gitu kan. "Oh ya apik no." Ibu saya bilang begitu. Ya kan? Akhirnya saya pelihara, akhirnya banyak jadi 1.000. Bisa untuk nyekolahin saya. Ya, bagus gitu kan. Nah, itu semangat gitu kan. Oke. Ayam itu bertelur, berteriak. Kenapa? Karena yang dikeluarkan berbeda dengan yang mengeluarkan. Itu enggak? Yang mengeluarkan punya bulu, dia bulat putih, nggak ada bulunya. Dia dikasih ilmu sama Gusti Allah, ya ayam, coba engkau puasa. Dengan mengerami telurnya itu, dia puasa luar biasa, 21 hari menetas. Betul enggak? Itu pada saat dia mengerami, yang namanya pejantan itu suka goda. Dengan menipu, patok-patok seolah-olah ada makanan, tuk 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 tuk, padahal enggak ada. Si betinanya cuma nengok begini, "Sorry lah yao." Wah, kira-kira begitu kan. Dia tetap aja mengerami begitu kan. Dengan kesungguhannya, keistiqomahannya, akhirnya menetas. Yang sering kurang ajar itu yang punya ayam. Kenapa? Dicampuri telur bebek. Akhirnya menetas, induk ayamnya di atas, anak bebeknya nyebur kali. Betul lah? Akhirnya induknya itu bingung. Kira-kira bahasanya begini, gimana itu anakku piye. Dia ngikuti terus itu. Itu ilmu luar biasa menurut saya. Dia tekun luar biasa. Dia konsisten di apa yang sudah dia pilih itu. Maka jadi kan dia kan. Semua apa, profesi apa, kalau dia tekuni pasti jadi. Istiqomah. Yang jelek ditekuni aja jadi kok. Maling jadi profesional malingnya. Maaf ya, ini jangan diambil hitam putihnya ya. Inul, maaf ya, Inul. Wih, itu dia ngebor dari SMP dia. Gini terus ini. Ya kan? Besar-besar dia tampil di panggung, berapa biaya kita datangkan untuk dia? Miliatan, rumahnya aja dia lebih bagus daripada rumah saya. Rumah dia miliatan. Sayangnya kemarin Pak Bakri tidak pakai dia untuk ngebor Lapindo. Kalau dipakai insya Allah nggak bocor. Padahal rumahnya kan dekat tuh. Pasuruan dengan Sidoarjo dekat deh. Tapi karena dia lari ke Jakarta yang masalah gitu kan. Nah gitu, itu saja jelek jadi kan. Apalagi yang baik. Maka ada ungkapan begini, satu profesi yang Anda tekuni dengan sungguh-sungguh, maka Anda tidak akan miskin. Ya, sesuatu yang Anda tekuni dengan sungguh-sungguh menjadikan Anda tidak akan miskin. Kira begitu. Nah, orang-orang yang profesional di dalam bidangnya itu kan karena menekuni itu kan. Nah, begitu. Kalau Anda sudah cocok di situ, tekuni terus. Seperti saya sudah cocok di ekonomi syariah, ditawari suruh ngajar konvensional, sorry lah yao. Saya kemarin ngajar di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Karena di sana itu ada mata kuliah agama, ekonomi dan bisnis. Saya disuruh ngajar etika bisnis Islam. Tapi suratnya ke saya apa? Mohon Bapak menyampaikan materi Bank Mu'alaf. Bank Mu'alaf. Ya enggak apa-apa kan, mu'alaf juga itu kan. Mandiri Syariah itu kan mu'alafnya Mandiri. BNI Syariah kan mu'alafnya BNI kan gitu kan. Yang asli cenger langsung Syariah itu cuma BMI. Bank Muamalat tak? Ya kan? Langsung cenger itu Bank Muamalat. Yang lainnya mu'alaf semua. Gitu kan? Nah, sekarang tambah lagi BSMI ya. Bank Syariah Mega Indonesia itu kan. Itu memang dulu ada bank tapi juga bank masalah terus dibeli, akhirnya diubah jadi itu gitu kan. Ya betul juga, orang
non muslim mengatakan mu'alaf enggak apa. Seperti Kwi Kian Gi pernah mengatakan itu di bank mu'alamat. Maunya ngatain bank muamalat tapi kepleset lidahnya. Kita ini kan kadang susah, wong namanya aja susah-susah. Mudoroba, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, muntayyah bitamlik, kafalah, hiwalah, ju'ala, rohan, kot, mudoroba, mustarokah, mudoroba, mutarak, kisah. Terakhir, amin gitu kan. Gitu. Maka kapan itu saya ceramah di hadapan para Cina yang didatangkan oleh Bank Syariah Mandiri. Nah, setelah saya ceramah, saya bilang begini, ada kuis Pak. Siapa yang bisa menjawab benar, tak kasih hadiah jam dari Bank Mandiri Syariah. Satu kontrak yang Bapak itu punya keahlian, saya punya modal, dan modal saya berikan Bapak 100%, apa coba? Ada yang ngacung, saya Ustadz. Ayo silakan Bapak, apa? Mudabarah. Apa Pak? Mudabarah. Mudabarah itu apa gitu kan? Maunya dia nyebut mudorobah ya, tapi karena tidak terbiasa akhirnya ya mudabarah itu. Nah kalau di Jawa, di Jogja itu mudahrobah. Nah itu kan naik turun kan, fluktuatif mudahrobah. Itu terjadi, nggak apa-apa. Tapi proses nanti terus kita lakukan, tiada henti, istiqomah lakukan begitu, jadi nanti ya. Maka adik-adik ini yang sedang belajar, udahlah. Ya boleh kok belajar konvensional, tapi untuk mencari di mana salahnya. Karena seorang ahli silat itu harus mengetahui gaya silatnya musuhnya. Ya kan? Seorang ahli tinju harus belajar bagaimana musuh tinjunya itu. Agar apa? Biar satu ketika kalau main tinju tinggal tonjok di mana kelemahannya, kan begitu? Kan begitu. Saya dulu juga konvensional juga belajar, tapi kalau sudah pilih di situ, suruh ngajar konvensional, enggak mau. Kenapa? Saya mengajari kejelekan. Bunga saja, itu kan di rumus bunga itu. Jadi kalau begitu bunga bank itu riba atau enggak? Ya kalau Anda sudah begini, kalau di sana, wah enggak apa-apa, ada manfaatnya kok. Dia begitu, kata Allah memang betul begitu kan? Riba yang kau ambil seolah-olah menambah hartamu, tapi tidak menambah di hadapan Allah. Allah menghalalkan jual beli, haramkan riba. Nah, tapi kan kadang kita itu ketemu orang rasional Pak. Gimana menjelaskan itu? Gampang. Coba rumus mencari bunga gimana? Kalau di sini depan ada nih, ini bunga ya. Ini misalnya gini, ini Mas Cahyadi. Misalnya dia tanggal 25 Agustus dapat dapat warisan dari bapaknya. Maaf. Kok bapaknya warisan ini? Warisan dulu. Dapat duit 10 juta. Tanggal 25 Agustus didepositokan di Bank Capek Antri. Dikasih bunga 9%. Berapa bunga yang diterima oleh Pak Cahyadi pada tanggal 25 September? Yang bisa boleh pulang. Berapa coba? Hah? 10 juta bunganya 9%. Salah. Ya, Pak Cahyadi akan mendapatkan uang sebanyak 76.438. Rumusnya gimana? 10 juta kali 9% kali 31 dibagi 365. Hitung pakai kalkulator manapun ketemunya akan 76.438. Kalau tidak sama dengan yang saya ucapkan, kalkulator Anda keliru. Kenapa? 17 tahun saya mengajar cuma ini. S1, S2, S3 tak ajari itu sama. Cuma pas ujian beda. Kalau S1 hitung berapa ketemunya. Kalau S2 bandingkan dengan bagi hasil. Kalau S3 kok bisa begitu rumusnya? Udah mumet mahasiswanya. Saya tanya adik-adik sekalian, uang 10 juta itu kalau diinvestasikan hasilnya berapa? Nah, diinvestasikan untuk sektor real, untuk usaha, hasilnya pasti 76.000 enggak? Oh, enggak tentu. Maka orang yang paling betul itu orang Madura, Dek.
Karena yang namanya hidup itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Jadi tidak tentu deh. Kan begitu kan. Wih, itu orang Madura itu cakep sekali. Ditangkap polisi, polisinya malah ketawa. Dia kan naik motor tuh ada verboten kan. Dia lewat, semprit sama polisi. Berhenti kan ya. Ada apa Pak? Sini. Kau lihat ini enggak? Lihat Pak. Kok apa artinya nih? Enggak boleh lewat Pak. Lah kok Anda lewat terus? Iya Pak, yang saya tidak lihat kok Bapak ada di sini gitu. Nah, begitu. Wah, kan gitu kan. Nah, di situ. Tapi betul dia. Oh, saya itu kapan di Madura kan? Panggil dia mau nonton Suramadu kan dari hotel ini. Mas, Suramadu saya antar deh. Berapa? 50.000 Pak. Masa kelihatan begitu 50.000? 25 ya? Matahari juga kelihatan Pak. Judek saya dulu. Jadi itu uang itu 10 juta kalau diinvestasikan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang pasti sebesar itu. Maka di dalam kitab Ahkamul Quran disebutkan satu pengambilan tambahan dari pokok yang menuntut pasti, tidak boleh tidak, harus selalu untung, itulah yang disebut riba. Jadi bukan sekedar tambahan. Karena ada tambahan yang dibolehkan. Apa? Ini saya beli 10.000, saya jual jadi 15.000. Ada tambahan enggak? Namanya apa ini? Laba. Ini kalau dalam syariah namanya bai al-murabahah. Ya kan? Oke. 10.000 tak jual 10.000, boleh enggak? Boleh. Namanya apa? Bai at-tauliya. Oh, bai al-babu. Ustaz ini. Ini 10.000 saya jual 7,5, boleh nggak? Boleh. Namanya apa? Baik sekali. Ya, waktunya sudah mau habis ya. Nah, jadi seperti itu. Ada macam-macam, setiap transaksi ada namanya sendiri-sendiri. Nah, maka kita perlu ubah di situ. Ini cerita orang sukses. Kalau tadi cerita orang sukses ini, orang yang bisnis sukses, dia punya ide dijual ya. Kemudian dia mau menerima bagi hasil meskipun sedikit, jangan keburu-buru menginginkan persentase keuntungan yang besar. Sebelum kita punya kredibilitas, punya performance yang semakin baik. Karena kalau kita punya performance semakin baik, orang juga akan menilai lain. Yakin sajalah. Maaf ya, ini cerita pribadi ya. Waktu saya cuma dodol roti surungan di RS. Sekarang ditambahi PROF itu lain loh orang melihat. Mau ngundang tuh mikir berapa Ustadz tanunya. Lain kan sudah. Karena apa? Itu perjalanan hidup. Sama juga nanti kalau sampean sudah profesional benar, orang juga akan melihat. Ya, ada ukurannya sendiri, gitu loh ya. Tapi itu waktu nanti membuat kita begitu. Jalani aja terus aja. Oke. Nah, kemudian untuk mengawali saya kira ini penting ya. Start small atau mulailah dari yang kecil. Nah, kita ini maunya kan terus gede gitu ya. Yang kecil aja dulu lah. Wong kita gede itu juga dulunya dari kecil kan. Oke. Kemudian act now, bertindaklah sekarang. Yang nyata saat ini juga, apa yang bisa Anda perbuat. Misalnya kalau sekarang Anda kuliah, apa yang bisa Anda lakukan saat kuliah di sela-sela waktu. Misalnya kalau Anda kuliah ya, kira-kira Anda di kampus itu berapa jam? Paling lama dua mata kuliah itu kalau 2,5 jam kan cuma 5 kan? Jam 8 sampai jam 12. Sisanya nonton TV, SMS-an, itu buang duit aja semua itu. Ditonton SpongeBob lagi, begitu kan. Dan yang kedua, yang ketiga adalah pengharapan. Kita selalu berharap dan berhusnudzon, gitu loh. Jangan bersuudzon dulu, belum sudah ngelokro kalau suudzon itu. Tapi kalau kita berharapan yang bagus, maka gini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum
falaha. Kalau kamu berprasangka baik, berbuat baik, maka yang kau dapat adalah kebaikan. Ya. Tapi kalau kamu berbuat jahat, berprasangka jelek, akhirnya nanti juga jelek. Termasuk kita punya anak, kalau beling jangan dibilangi anak setan. Jadi setan beneran nanti. Tapi kalau misalnya saya silaturahim ke tempat jenengan, anak jenengan ikut jagong tiba-tiba munggah meja. Ya, jangan dibilangi Ustadz nyun sewu niki memang anak nakal koyok bapak Rumien gitu. Jangan, tapi bilanglah baik-baik. Nyun sewu Ustadz niki anak soli, insya Allah besok jadi ketua takmir. Kira-kira begitu, udah tidak apa-apa. Saya juga tak ketua takmir loh Pak. Saya ketua takmir sedi karena Dewan Masjid. Nah itu. Jadi begitu, ada harapan. Karena harapan itu penting. Tanpa harapan kita tidak berbuat apa-apa, oke? Nah kemudian ini saya lewati saja. Nah keterampilan apa yang harus Anda miliki nanti? Ini, ada kompetensi inti, yaitu kalau dalam konteks Islam, milikilah pandangan, keyakinan yang sesuai dengan visi dan misi apa yang kita inginkan. Yang syariah, kalau bank syariah, ya visi misi bank syariah kemana? Itu kan, itu kompetensi intinya. Yang kedua, kompetensi perilaku, kemampuan kita untuk bertindak efektif, ya. Kemudian memiliki semangat Islami yang luar biasa. Ya saya tadi ketemu Pak Iskandar tadi ya, beliau dulu kan dari Mandiri Syariah kan, tiba-tiba ditarik suruh kembali ke Mandiri konvensional. Karena beliau sudah punya komitmen Islam, akhirnya dia tidak mau kembali ke konvensional. Akhirnya malah ditaruh di Balai Pustaka. Nah, cerita beliau tadi begitu. Nah, tapi kalau orang takut dunia, waduh nanti kalau enggak kerja makan apa? Ini orang yang penakut yang begini nih. Nah, orang yang kepingin bisnis jangan takut, pokoknya maju terus, pantang mundur gitu, kira-kira begitu kan? Oke. Kemudian kompetensi profesional berkaitan dengan background dan keahlian dasar ekonomi syariah. Maka Anda juga harus perlu belajar itu. Kalau perguruan tinggi belum memfasilitasi, adakanlah seperti KNKI, apa betul ya? Itu kelompok-kelompok studi itu KSE. Kalau di Jogja namanya chef, kalau ada aset, ada macam-macam itu ya. Adakan itu. Datangkan orang-orang yang kira-kira mau memberi pelajaran kepada kita. Gitu ya. Kemudian operasi bisnis yang sesuai syariah, kemudian analisis keuangan perlu kita, meskipun kita belum punya rumus-rumus yang tepat ya. Kadang kita masih pakai IRR, kadang masih NPV, payback period. Nah ini perlu kita gali dan kemudian ditemukan formula yang tepat. Karena kalau IRR mesti pakai teori diskonto kan, itu bunga. Padahal bunga tadi masuk di dalam riba, itu kan. Kemudian kompetensi manajerial, mampu menjadi tim leader, ya, jangan jadi musuh, tapi bagaimana menggerakkan semuanya berjalan. Cepat menangkap perubahan, ya. Kemudian mampu membangun hubungan yang baik. Nah, cepat menangkap perubahan ini ada cerita begini. Terakhir ini ceritanya. Suatu ketika itu yang nabi yang ada perahu itu apa itu Nabi Nuh ya. Suatu ketika Nabi Nuh itu kan bikin perahu tuh. Ya. Tiba-tiba orang-orang itu yang orang kafir-kafir itu tidak mau ikut di situ. Akhirnya orang yang muslim ikut ajaran dia, naik di perahu, termasuk binatang-binatang kan itu kan. Nah, akhirnya tiba-tiba air bah datang. Setelah itu air bah datang, perahu ini terangkat oleh air, akhirnya oleng. Mau roboh kan? Mau guling begitu. Wah, Nabi Nuh cerdas. Wah, ini kalau nggak dikurangi muatannya bahaya ini. Tapi siapa ini yang harus dibuang? Kalau langsung dibuang kan masalah. Nah, di situ itu ada binatang yang besar, namanya dinosaurus. Ada mamut. Yang besar-besar kan dulu binatang kan gede-gede tuh. Kalau sekarang kecil-kecil. Ya. Akhirnya dikasih cara, urut dari yang besar, siapa yang bisa cerita dan lucu semua ketawa, maka dia akan selamat. Akhirnya dinosaurus itu maju.
Dia cerita dari awal sampai terakhir, ketawa semua kecuali babi yang nggak mau ketawa. Ya kan? Akhirnya dinosaurus ini dibuang. Sampai sekarang nggak ada kan dinosaurus? Ya karena sudah dibuang dulu itu, gitu kan? Jurassic Park. Dunia yang hilang, udah nonton? Nah, akhirnya masih ada yang gede apa? Mamut. Mamut gajah besar. Suruh cerita ke depan. Cerita belum selesai ceritanya, babi ketawa. Yang lain gak ketawa. Terus Nabi Nuh tanya, babi, kenapa kok ketawa? Apa lucu ceritanya gajah ini, mamut ini? Enggak ya Nabi, saya ketawa teringat lucunya cerita dinosaurus. Akhirnya, aduh, ini orang tulalit ini. Ini kalau handphone itu kira-kira handphone apa ini ya? Kira begitu kan? Jadi jangan sampai kita tulalit seperti babi itu tadi. Karena apa? Orang sudah maju ke depan, kita masih bengong. Nah, kan gitu kan? Nah, ini cerita Israiliyat aja dibikin-bikin ini ya. Jangan percaya dengan cerita ini. Tapi itu ini biasanya saya pakai untuk memberi motivasi teman-teman. Kita harus selalu reaktif, responsif terhadap perubahan. Jangan sampai ketinggalan terus gitu kan? Gitu. Oke. Saya kira begitu pengantar saya yang cukup panjang. Mudah-mudahan ada manfaat dan masih ada waktu kira-kira 1 menit nanti bisa kita pakai untuk diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jadi, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini dan saya kira seandainya ekonomi Islam yang begitu sulit menurut saya ya, meskipun saya dulu juga pernah belajar itu dan saya pengajar konvensional, menurut saya begitu sulit diturunkan di dalam pemahaman umum masyarakat kita, kan sasarannya itu. Tapi ketika disampaikan dengan pola yang lugas, saya teringat almarhum Prof. Karseno. Jadi mengurai teori yang sulit itu menjadi mudah sehingga mahasiswanya tertarik. Nah, sebenarnya kuncinya di situ. Kenapa secara konseptual ekonomi Islam sulit untuk meresap ke memori mahasiswa maupun orang awam? Karena memang sepertinya dugaan saya metodenya yang belum ketemu gitu aja. Dan harus berbau bahasa Arab itu yang agak sulit. Karena saya tadi sudah dapat peringatan dari panitia, daripada nanti peringatannya tertulis itu. Meskipun SMS juga tertulis tapi dunia maya, yang tahu hanya saya. Nah, waktu kita sudah tidak memadai lagi, waktu Anda harus istirahat dan sholat, nanti ada sesi berikutnya. Kita ucapkan terima kasih pada Prof. Muhammad. Bagi saudara-saudara yang ingin menyambung silaturahim dan berdiskusi lebih, saya kira bisa ke Jogja, mungkin lewat email, nanti bisa kontak ke panitia, emailnya apa atau handphone itu. Saya kira ilmu ini akan berkembang ketika ada salah satunya ada kontinuitas untuk berdiskusi dan tidak kalah penting adalah pro dan kontra. Jadi ketika ada yang kontra terhadap ilmu ini jangan ditekan, biarkan, malah ilmu ini akan berkembang. Begitu ya Prof ya. Saya kira begitu. Aplaus untuk Prof. Muhammad. Terima kasih Prof. Dan terima kasih pada saudara-saudara semua karena berkenan untuk mendengarkan keilmuan yang sangat berguna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Muhammad dan sebagai pemateri dan juga kepada Bapak Malik sebagai moderator. Setelah ini akan ada penyerahan kenang-kenangan oleh Bapak Wahyul Amin selaku Ketua Pemuda MTA. Dimohon untuk kepada pemateri dan juga moderator untuk dipersiapkan.